anak-anakku di pagi yang cerah ini, karena anak-anakku kelihatan sehat semua, ya kan? Iya. Oke, sebelum kita mulai kelas kita di pagi hari ini, kita bawakan di dalam doa. Salah seorang anak kami memimpin doa, yaitu silakan Putri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Oke, terima kasih bagi anak-anak Putri, karena kita sudah dibawakan dalam doa. Oke, bagi anak-anak kami, sekarang waktunya coba merapikan pakaian kita. Oke, terima kasih sudah kelihatan rapi semuanya bagi anak-anak kami. Nah, sekarang di zaman masa pandemi ini kita harus menerapkan yaitu pola hidup sehat. Bagi anak-anak kami coba lihat, di sini ada pola hidup sehat. Pada gambar yang pertama, siapa bisa? Gambar yang pertama, coba. Cuci tangan. Yang kedua, gambar apa yang kedua? Masker. Yang ketiga, yang keempat, oke. Di masa pandemi 19 ini kita harus tetap menerapkan yaitu pola hidup sehat. Yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua adalah jaga jarak serta pakai masker, yang ketiga makanan sehat, yang keempat adalah berolahraga. Oke. Bagi anak-anak kami di pagi hari ini yaitu tanggal 17 November 2020, yaitu hari Selasa, kita sampai pembelajaran kita yaitu tema 5 ekosistem, dan subtema kita adalah hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Dengan pembelajaran keberapa? Oke, bagi anak-anak kami, supaya kita lebih mendalam untuk tentang pengertian daripada ekosistem, di sini ada Ibu putar yaitu video tentang pengertian daripada ekosistem. Oke, bagi anak-anak kami coba amati kira-kira apa yang ada video tersebut. Nanti Ibu tanyakan apa yang ada di video tersebut. Coba amati. Di sini ada pengertian ekosistem. Oke, perhatikan. Di sini ada komponen pembentuk ekosistem. Ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Oke, perhatikan. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup atau organisme. Yang termasuk makhluk hidup itu contohnya apa? Tumbuhan. Apalagi? Manusia, Hewan. Itu adalah sebagai konsumen. Oke, di sini ada lagi pengurai. Pengurai itu contohnya apa? Bakteri, cacing. Oke. Yang berikutnya komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah bukan makhluk hidup. Ya. Komponen abiotik itu adalah bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Cahaya matahari, air, udara, suhu, garam, tanah. Oke, bagi anak kami, Ibu tanyakan dari yaitu
yang kita tonton tadi. Siapa tahu apa itu ekosistem? Oke, silakan. Ekosistem adalah tempat hidup manusia, tempat hidup makhluk hidup. Oke, bagus. Tepuk tangan buat anak-anak Putri. Oke, dari video tadi berapa komponen ekosistem? Siapa bisa? Komponennya berapa tadi? 2 buah. Siapa bisa? Oke, silakan. Komponen abiotik, komponen biotik. Oke, terima kasih, bagus. Tepuk tangan buat anak-anak itu. Ya, tadi dari video yang kita lihat atau kita tonton, yaitu ekosistem itu pengertian daripada ekosistem dan komponen daripada Abiotik dan ekosistem, yaitu abiotik dan biotik. Oke, bagi anak-anak kami, sebagai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ada di sini coba baca. Putri, nomor 1. Siswa dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Nomor 2, coba baca. Tio. Siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusunan rantai makanan. Yang ketiga. Oke, coba Sylvia. Siswa dapat membuat bagan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusunan rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat membuat bagan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Oke, biar kita semangat, anak-anak kami silakan dulu berdiri. Kita berjalan ikuti ya. Oke, bersemangat. Ambil dulu masing-masing. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar, yo ayo ayo kita bergembira, yo ayo ayo kita belajar, yo ayo ayo kita bergembira. Oke, terima kasih. Bagi anak-anak kami sekarang sudah bersemangat kan? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang mari kita membaca teks rantai makanan. Sampailah kita kepada tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu membaca teks rantai makanan. Yaitu kita baca paragraf yang Satu yang pertama. Oke. Rantai makanan. Bagi anak-anak kami, silakan baca paragraf yang pertama. Siapa bisa? Putri. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Oke, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan Dan dimakan dengan urutan tertentu. tertentu. Oke, di sini ada yaitu gambar. Di sini ada gambar. Gambar ini siapa bisa? Gambar apakah yang ada di depan kita? Oke, silakan anak kami.
bermedal. Pari dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Oke, bagus. Tepuk tangan buat bermedal. Oke, sebagai penjelasan daripada gambar yang ada tadi, yaitu adalah rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Itulah penjelasan daripada gambar yang ada di hadapan kita, yaitu gambar rantai makanan. Oke, kita sampai kepada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Oke, bagi anak-anak kami, coba perhatikan gambar apa yang ada di hadapan kita. Fitoplankton. Siapa bisa penjelasan daripada fitoplankton? Oke, anak kami dapat. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Oke, tepuk tangan, bagus. Fitoplankton itu adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Oke, fitoplankton itu adalah termasuk yaitu produsen. Oke, bagi anak-anak kami, siapa yang bisa? Apa itu produsen? Oke, silakan, Putri. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Oke, produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Oke, bagus, sama-sama Putri. Oke, yang berikutnya Zooplankton. yaitu coba perhatikan gambar apa yang ada di hadapan kita. Zooplankton. Siapa bisa? Apa itu zooplankton? Oke, Gaby. Zooplankton adalah hewan pemakan fitoplankton. Oke, zooplankton itu adalah hewan pemakan fitoplankton. Fitoplankton itu adalah termasuk konsumen yang pertama. Oke, siapa lo yang bisa? Apa itu konsumen yang pertama? Oke, silakan, Gaby. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan, produsen. Oke, konsumen yang pertama itu adalah hewan pemakan produsen. Oke, itulah sebagai konsumen yang pertama. Oke, sekarang coba perhatikan. Yang ketiga, gambar apa yang ada di hadapan kita? Ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini termasuk itulah konsumen yang kedua. Oke, siapa masih ingat apa itu konsumen yang kedua? Oke, Tio. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, Konsumen, yaitu hewan lain yang memakan Konsumen yaitu pertama. pertama. Itulah konsumen yang kedua. Ya, oke, bagi anak-anak kami, sekarang coba perhatikan gambar yang ada. Gambar apa ini? Ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang ini termasuk itu konsumen yang ketiga. Oke, siapa lo masih ingat konsumen yang ketiga? Oke, silakan berbeda. Yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Kelompok hewan Yang tidak ada pemangsanya. pemangsanya. Oke, itulah sebagai konsumen yang ketiga. Tiga. Sekarang perhatikan, yaitu gambar yang ada di hadapan itu. Loh, gambar apa itu ya? Siapa bisa? Hiu. Ikan hiu. Sangat besar kan? Iya, Bu. Iya, sekarang ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar ini termasuk yaitu
Konsumen yang keempat. Oke, siapa ingat? Apa itu konsumen yang keempat? Apa itu konsumen yang keempat? Apa itu konsumen yang keempat? Konsumen yang keempat yaitu kelompok hewan karnivora, kelompok hewan yang pemakan konsumen 3. Oke, kelompok hewan yang memakan konsumen ketiga. Bagus, tepuk tangan bos Putri. Oke, kita sampai kepada paragraf yang ketiga. Oke, paragraf yang ketiga. Bagian anak kami, siapa bisa membaca paragraf yang ketiga? Oke, Sylvia. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Yaitu urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen yang pertama. Konsumen yang pertama lebih banyak daripada konsumen yang kedua, dan seterusnya. Oke, itulah paragraf yang ketiga. Oke, kita sampai kepada paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat ini ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Bagi anak-anak kami, tadi kita sudah belajar itu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Oke, bagus, tepuk tangan. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat dari semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Itulah paragraf yang keberapa? Yang keempat. Oke, siapa ingat? Apa contoh pengurai? Bakteri dan jamur. Jadi pengurai itu contohnya adalah bakteri dan jamur. Oke, bagi anak-anak kami, kita sampai kepada yaitu langkah-langkah menentukan pokok pikiran setiap daripada paragraf. Oke, perhatikan ya. Perhatikan bagi anak-anak kami, di sini ada 4 langkah untuk menentukan pokok pikiran. Ada 4 langkah untuk menentukan pokok pikiran. Sudah? Oke, langkah yang pertama, coba baca Epta. 1. Membaca seluruh bacaan dalam sebuah paragraf. Oke, membaca seluruh bacaan dalam sebuah paragraf. Yang kedua, coba baca Repan. Memahami isi bacaan dalam paragraf. Oke, yang kedua memahami isi bacaan dalam paragraf. Yang ketiga, Kevin. Menemukan kalimat utama dalam paragraf. Menemukan kalimat utama dalam paragraf. Yang keempat, Aprilian. Menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam kalimat utama. Oke, itulah langkah kita untuk menentukan yaitu pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh bacaan dalam sebuah paragraf. Yang kedua, memahami isi bacaan dalam paragraf. Yang ketiga, menemukan kalimat utama dalam paragraf. Yang keempat, menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam kalimat. Oke, kita sampai kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi, apa langkah yang pertama tadi?
membaca seluruh paragraf. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Siapa bisa membaca paragraf yang pertama? Silakan, Sylvia. Rantai makanan adalah perjalanan dimakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, makanya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Begitulah seterusnya. Oke, itulah paragraf yang pertama, ya kan? Ya. Tadi langkah yang pertama kita membaca isi teks paragraf, ya kan? Langkah yang kedua, apa tadi langkah yang kedua? Memahami isi bacaan. Yang ketiga, apa langkah yang ketiga bagi anak kami? Menentukan kalimat utama. Loh, kira-kira apa itu kalimat utama? Siapa bisa? Oke, silakan. Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat pada awal paragraf. Oke, bagus, tepuk tangan sini. Kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama yang terdapat dalam awal paragraf. Oke, sekarang perhatikan. Tadi kalimat utama itu adalah kalimat yang terdapat di awal dari paragraf. Oke, sekarang coba perhatikan. Paragraf yang pertama. Kira-kira apakah isi itu awal daripada atau kalimat utama dari paragraf itu? Apa kalimat utama dari paragraf yang pertama? Silakan, Tio. Rantai makanan adalah perjalanan dimakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Bagus, tepuk tangan. Kalimat utama dari paragraf. Kalimat utama dari paragraf yang pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Itulah sebagai kalimat utama. Itu tadi adalah langkah yang ketiga, ya kan? Sekarang kita masuk kepada langkah yang keempat. Menentukan pokok pikiran. Oke, bagus. Tepuk tangan Mas Putri. Langkah kita yang keempat itu adalah menentukan pokok pikiran. Loh, apa itu pokok pikiran anak-anakku? Inti atau pengertian. Inti atau tema daripada suatu paragraf. Oke, tadi kita sudah bisa menentukan kalimat utama. Maka bisa kita menentukan pokok pikiran. Loh, siapa bisa menentukan pokok pikiran daripada paragraf yang pertama? Oke, silakan Putri. Menentukan rantai makanan. Menentukan pengertian rantai Makanan. Tepuk tangan. Terus, sebagai pokok pikiran, paragraf yang pertama adalah pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Oke, coba perhatikan. Di sini ada bagat. Nampak dari situ? Nampak. Oke, sekarang coba perhatikan. Apa yang tertera bagat tersebut? Ada Produsen, suplemen satu, yang pertama, suplemen kedua, kedua, mulai. mulai. Bagi anak-anakku, siapa bisa menjelaskan bagan yang ada di hadapan kita? Oke, silakan anak Probedal. Produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 mati kemudian membusuk. Pengurai sebagai pupuk bagi produsen. Oke, bagus, tepuk tangan. Penjelasan daripada bagan yang ada di hadapan kita, produsen itu dimakan oleh konsumen yang pertama. Konsumen yang pertama dimakan oleh
menjadi pengurai. Pengurai sebagai pupuk bagi proses. Contoh proses tadi apa itu contoh proses tadi? Fitoplankton. Apa itu contoh proses? Wah, tumbuh-tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Bagus. Bagi anak-anak kami, jadi kita sudah pelajari yaitu tentang daripada ekosistem dan hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Di sini Ibu bagikan suatu teks, suatu LKS. Maka Ibu bagikan, silakan kerjakan, yaitu selama 10 menit. Oke? Oke, silakan anak-anak kami kerjakan. Nah, waktunya 10 menit ya anak-anak. Kerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, bagi anak-anak kami waktunya sudah selesai. Anak kami yang sudah siap, coba maju ke depan. Siapa bisa membacakan? Ya, silakan. Oke, coba bacakan. Tugas pertama bahasa Indonesia. 1. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Jawabnya menentukan pokok pikiran. 2. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf ke dalam kolom yang telah disediakan. Paragraf pertama, menentukan pokok pikiran. Paragraf kedua, contoh rantai makanan. Paragraf 3, humus sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Paragraf keempat, fitoplankton termasuk humusnya. Oke. Tugas kedua, IPA. Pilihlah salah satu jenis rantai makanan untuk digambar. Rantai makanan adalah fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, ikan-ikan besar. Gambarlah rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem darat maupun ekosistem laut. Rantai makanan darat: rumput, tikus, ular, burung elang, jamur. Beri keterangan dengan rapi dan jelas. Jawabnya, rantai makanan seperti gambar yang ada pada suatu ekosistem darat maupun ekosistem laut. Pengertian rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah selesai membacakan hasil teks yang kita buat. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang coba kumpulkan yaitu hasil daripada LKPD yang Ibu bagikan. Terima kasih buat anak-anak kami karena sudah siap menyelesaikan yaitu soal LKPD yang Ibu buat. Sebagai jawaban kita yang pertama tadi yaitu menentukan yaitu pokok pikiran daripada paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat. Yaitu adalah di situ dibuat bahwa kesimpulannya yaitu rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan itu adalah produsen memakan konsumen yang pertama. Konsumen yang pertama dimakan oleh konsumen yang kedua, mati dan kemudian membusuk menjadi pengurai, dan pengurai sebagai pupuk bagi produsen. Itu tadi adalah sebagai kesimpulan
yaitu dalam LKPD. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita sudah mengerti yaitu menentukan yaitu pokok pikiran, yaitu melalui ada langkah-langkah untuk mencari pokok pikiran, dan kita sudah bisa membuat suatu rantai makanan. Pada rantai makanan Pak, yaitu tumbuhan dimakan oleh tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang mati, bangkainya diuraikan menjadi bercampur dengan tanah menjadi makanan daripada tumbuhan. Oke, tadi kita sudah bisa ada tadi penjelasan daripada bagian tersebut. Produsen dimakan oleh konsumen yang pertama, dan konsumen yang pertama itu dimakan oleh konsumen yang kedua. Konsumen yang kedua dimakan oleh konsumen yang kedua mati dan menjadi pengurai dan membusuk menjadi makanan daripada tumbuhan. Tadi kita sudah ketahui yaitu daripada ekosistem itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup. Dan tadi kita sudah ketahui yaitu arti daripada kalimat utama. Kalimat utama tadi apa kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang terdapat di dalam awal daripada paragraf. Di sini ada evaluasi dibuat lagi. Ya, coba kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Waktu sudah habis. Tolong dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih buat anak kami karena sudah menyelesaikan yaitu evaluasi. Tugas kita untuk besok adalah yaitu 1. Temukan pokok pikiran paragraf 2, 3, dan 4 dari bacaan yang berjudul Rantai Makanan yang terdapat dalam buku siswa tema 5 halaman 55 sampai 56. Yang kedua, gambarlah sebuah rantai makanan pada ekosistem sawah lengkap dengan keterangan. Udah? Oke, bagian anak kami, ada pertanyaan tentang pembelajaran kita di pagi hari ini? Tidak, Bu. Oh tidak, oke, terima kasih. Anak-anak kami sudah bisa yaitu mengerti tentang pembelajaran kita di pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran kita bisa kita tutup di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa lebih dulu yang dipimpin salah seorang anak kami. Silakan ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebentar lagi mau pulang. Katalah kami jalan sampai ke rumah kami masing-masing. Dan berkat pelajaran ini menjadi berkat bagi kami agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami di rumah. Amin. Baik, terima kasih karena kita sudah selesai pembelajaran kita di pagi hari ini. Maka bagi anak-anak kami, coba dulu lagi di rumah, yaitu pembelajaran kita di pagi hari ini, karena kita bisa bertemu di besok hari. Dan anak-anak kami jagalah kesehatan, yaitu supaya kita sehat sampai kepada hari-hari yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.